malam, rumah potong hewan di Bekasi, Jawa Barat kembali beraktivitas. Para pekerja mulai kembali memotong sapi. Meski begitu, harga daging sapi tidak kunjung turun. Padahal perayaan Idul Adha sebentar lagi. Kalau pemerintah mau ngasih kuota, ya nanti kuotanya ditambah apa gimana Pak. Tapi ini momennya momen lain lagi Pak. Soalnya momennya ini mau lebaran haji. Jadi orang nyerap sapi lokal untuk kurban. Otomatis kan diserang lagi sapi impor. Kamis siang setelah mogok selama 4 hari, sejumlah pedagang daging sapi di Pasar Depok Jaya Pancoran Mas Depok telah kembali berjualan. Los daging pun mulai dipenuhi pembeli daging. Namun harga daging sapi yang masih tinggi membuat penjual maupun pembeli mengeluh. Masih tinggi ya. Kalau sebelum aksi kemarin berapa Pak? 14, 13 sama aja ya. Ini kan nggak ada penurunan nih Bang, gimana? Nggak tahu saya juga. Iya dari bosnya segitu sih, pembeli jadi berkurang. Maunya sih di bawah jangan 130, maunya 105 kali gitu ya. Berapa? 110 lah gitu. Mereka berharap pemerintah segera turun tangan untuk mengendalikan harga daging sapi di pasaran. Apalagi jelang Hari Raya Idul Adha, saat permintaan masyarakat akan daging meningkat, dikhawatirkan harga daging akan menjadi lebih tinggi lagi. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya, kita masih akan mencoba untuk mengulas mengenai mafia daging sapi, tapi kali ini masih bersama dengan Pak Nawir, tapi ditemani oleh Pak Teguh Budiana, Ketua PPSKI atau Perhimpunan Peternakan Sapi dan Kerbau Indonesia. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, tadi kita sebelumnya sudah bicara juga dengan Pak Harsono dan juga Pak Nawir, bagaimana sudah dilakukan penggeledahan. Ini kalau dari Pak Teguh sendiri melihat bagaimana aksi polisi dalam penggeledahan dan kecurigaannya ada sedikit penyelewengan di sini, Pak. Jadi kalau kami melihat apapun kalau itu memang sesuatu yang melanggar hukum, kita berharap ya untuk ada tindakan tegas. Ya, itu intinya. Tetapi kalau pada hari ini saya senang sekali ketemu dengan beliau dari KPPU. Ini ada satu kondisi. Kalau ada dua kutub, ya, kutub satu yang padat modal, feedlot yang sangat besar, impor sapi sampai ratusan ribu. Di sisi lain ada peternak kecil. Nah inilah sebenarnya, ini kan kami menentukan perlindungan kan. Kenapa? Pasti kalau harus bersaing, yang kecil-kecil ini kalah. Pasti kalah. Oleh karena itu, dalam konteks pemenuhan kebutuhan daging, kami minta pemerintah tetap memperhatikan kepentingan dari para peternak kecil ini. Jangan sampai peternak-peternak besar ini karena efisien, harga bisa rendah, peternak rakyat gimana? Nah inilah akhirnya kita melihat seperti itulah. Mungkin bagaimana ada dua kutub ini jangan sampai terjadi yang besar ini mematikan yang kecil. Ini Permasalahannya sebenarnya di peternak kecil ini untuk apa ya? Tidak bisa berkembangnya itu karena apa sih, Pak? Ya, saya harus nyalahkan siapa ya? Tetapi yang jelas bahwa sejak puluhan tahun kalau pemerintah bikin program, kami pun peternak kecil dengan pemilikan cuma 1-2 ekor. Itu sejak 30-40 tahun yang lalu gitu terus. Lah kapan nanti berkembang? Nah harusnya kan sebenarnya ada peluang pasar ini harusnya untuk mendorong yang kecil. Seperti ini, 20 perusahaan itu mengimpor sampai 700.000 ekor. Apa memang peternak kecil nggak bisa? Apa kita nggak bisa kembangkan yang kecil-kecil untuk mengemukkan sapi ini? Emang bisa. kalau sekarang maaf Pak, saya potong. Kalau sekarang kondisinya seperti apa? Kalau bisa dibandingkan dengan perusahaan peternak besar. rakyat itu hanya punya 2 ekor nyapit, nggak ada hitungan ekonomisnya. Jual kalau dia butuh duit, ya kan? Tapi kondisi mereka kan tidak boleh dibiarkan seperti itu terus. Makanya kalau ditanya siapa yang salah, ya saya mau tanya sama pemerintah. Mestinya kan tulang punggung ini tetap harus peternak rakyat. Beri kesempatan mereka untuk berkembang. Masa di satu sisi feedlot bisa punya 40 sampai 50 ribu satu kandang, rakyat punya 1-2 ekor. Betul. Kan ini kan menyebabkan nanti persaingannya tidak sehat. Padahal memang kita mempunyai keinginan untuk swasembada daging sapi begitu termasuk ya. itu ya. Kalau nanti kita bisa kembangkan mereka at all cost. Negara-negara lain seperti Cina, Rusia, itu kalau sudah mengembangkan itu at all cost. Kenapa? Mereka tahu masa depan mereka. Kalau mereka tidak punya sapi sendiri, ketergantungan akan menyebabkan penderitaan. Oke, tanggapan dari KPPU gimana Pak? Ya, yang pertama-tama ini kan ada dualisme pasar. Di satu sisi seperti Pak Teguh sampaikan tadi, ada pasar yang memang didesain berdasarkan desain industri. Kemudian ada peternak-peternak rakyat yang
tidak didesain untuk menjadi sebuah industri. Mereka ini melakukan memelihara ternak itu sebagai saving, bukan untuk menjadi sesuatu yang secara reguler dijual, beli lagi dijual. Bukan kayak gitu. Jadi saya kira itu juga sebuah kekeliruan di dalam menafsirkan statistik peternakan. Statistik peternakan ini adalah ternak-ternak rakyat yang di dalamnya 1 ekor, 2 ekor yang didesain untuk dipotong kalau anaknya mau sekolah, mau pesta segala macam. Jadi tidak secara rutin berkala bisa memasuki pasar sehingga supply itu bisa continue, bukan seperti itu. Jadi ada kekeliruan dalam menafsirkan statistik seperti itu yang menurut saya, sehingga kalau ada gejolak seperti ini karena supply tidak bisa memenuhi spontanitas, lonjakan permintaan, itu sesuatu yang lumrah menurut desain industri yang ada sekarang. Jadi menurut saya kalau ini mau dibenahi dalam jangka panjang, kita harus melihat sistem secara keseluruhan. Salah satu persoalannya adalah orang mau beternak, itu kan ada pakan. Pakannya bisa, ada nggak industri pakan dalam negeri? Kan ini nggak disiapkan semuanya. Jadi saya kira ya apa yang kita respon pada hari ini dan juga terjadi tahun-tahun sebelumnya secara rutin adalah respon-respon jangka pendek untuk memadamkan kebakaran yang berlangsung sewaktu-waktu, bukan menyelesaikan persoalan jangka panjang yang setiap tahun muncul. Betul. Ini kan persoalan yang setiap tahun muncul. Harusnya tahun sudah established begitu ya sistemnya. Tapi kali ini kan kita punya Menteri Perdagangan baru nih, Pak. Apakah bisa menaruh harapan begitu? Ya tentu harapan ada ya, dan mudah-mudahan Pak Menteri yang baru bisa tertantang untuk membenahi benang kusut sektor pertanian, peternakan yang kemudian berujung pada persoalan keseharian yang muncul setiap saat, mulai dari beras, kemudian kedelai, jagung, garam, daging ayam yang katanya sekarang sudah mulai merebak di daerah, persoalan daging yang sampai hari ini belum clear, segala macam. Jadi saya kira ini tantangan-tantangan baru yang kita harap Menteri Perdagangan bisa dengan sigap ya mengambil tindakan-tindakan, melakukan penataan yang tidak sekedar tindakan-tindakan sifatnya memadam kebakaran sesaat, tapi kita harapkan ada penataan sistem yang bekerja secara baik untuk membangun visi jangka panjang ke depan. Oke, kalau Pak Teguh sendiri dari perhimpunan ini bagaimana sih para peternak-peternak kecil ini memandang adanya sapi impor ataupun adanya kartel-kartel dari perusahaan sapi yang lebih besar? Apa sudah ada tindakan sebelumnya dari perhimpunan sendiri untuk mencoba menyamakan persaingan ini, Pak? Ya, kami ini sebenarnya bukan hari ini menghadapi kayak begini. Kami pernah fight ya tahun 2004 daging-daging ilegal itu yang murah dari negara-negara yang secara peraturan perundangan tidak boleh. Kami harus fight, membongkar segala macam. Ada lagi yang macam-macam lah. Tapi begini, sebenarnya kondisi yang ada sekarang ini, baik peternakan rakyat yang tidak pernah berkembang masih seperti itu, dan juga import yang masih begitu besar sehingga kita tahu bahwa impor setiap tahun untuk baik sapi bakaran maupun daging itu kira-kira 1,1-1,2 miliar dolar setahun tuh ya. Itu kan suatu jumlah yang sangat besar. Harusnya kalau program swasembada daging sapi di era Pak SBY sukses, kan 2 periode, kan gagal total itu. Nggak banyak sih, hanya menghabiskan 17 triliun biaya untuk itu yang gagal. Kalau saja sukses nggak mungkin muncul seperti ini kok. Ini karena kegagalan. Jadi sebenarnya pemerintahan Pak Jokowi ini harus menghadapi kondisi kena gelombang kegagalan ini sehingga timbul masalah seperti ini. Di sisi lain memang dengan tadi 1,2 miliar dolar itu kan bisnis sangat besar. Jadi mungkin di situ permainan antara para pemain-pemain ini. Maka dari itu kami malah justru berharap kepada beliau ini KPPU jangan sampai peternak rakyat ini dilindas oleh kekuatan-kekuatan besar. Kalau bisa tadi saya sampaikan, busuk peternak rakyat ini kesempatan sekarang untuk bisa memanfaatkan pasar yang ada. Kalau memang dalam negerinya belum terpenuhi, kenapa sih itu feedlot itu bikin small size untuk rakyat, pemuda, mengurangi pengangguran di desa-desa. Marketnya dalam negeri kok, kita nggak ekspor. Nah inilah saya kira, ini saya setuju dengan beliau. Mari kita start membuat suatu konsep yang komprehensif, yang meliputi semua aspek, dan tadi terukur. Jangan sampai APBN tadi muspro kalau bahasa Inggrisnya, bahasa Jawa maksudnya. Ada target-targetnya nggak, Pak? Harus dong.
Ada targetnya nggak Ini mungkin yang di harus akhir dikontrol tahun oleh ini masyarakat. ataupun Kenapa gimana? yang lalu itu gagal tidak ada? Karena tidak ada social control. Ini eranya udah lain. Era Pak Jokowi harus kita transparan, terbuka, dan pemerintah mau untuk dikontrol. Berarti kalau dari peternak kecil apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk mencapai swasembada Kita daging sekarang sapi? pemotongan betina produktif. Itu 1 juta ekor ekses dari karena kekurangan. 1 juta ekor betina produktif. Padahal kalau itu nggak ada, kita nggak mungkin akan bisa Sampai punya sapi perah pun dipotong. sapi perah. Saya ketua Dewan Persuasaan Nasional, prihatin sekali. Sekarang susu itu produksi dalam negeri hanya memenuhi 15% kebutuhan nasional. Sisanya? Padahal targetnya pemerintah dulu itu adalah swasembada tahun 2000. Baiklah. Susah kan? Berarti terlampau optimistis swasembada kan itu ya begitu? retorika terus. Kita nggak ingin. Kami ingin peternak rakyat diberdayakan secara maksimal. Itu yang harus Harus. diinginkan. Ya. Tapi kalau dari Pak Nawir, apakah betul gitu? Karena banyak pengamat yang memang mengatakan kalau pemerintah ini terlalu obsesif gitu, terlalu optimistis untuk menciptakan swasembada daging sapi dalam waktu dekat. Sebenarnya kalau misalnya kita melihat bisanya kapan dan Visible apa nggak sih Pak itu? Saya kira gini, saya kira dari sekian tahun yang lalu kita setuju saja swasembada ya. Yang persoalan kan stepping out ya. Apa namanya, omong kosong kita bisa mendesain suatu pemenuhan secara menyeluruh dalam kurun waktu 5 tahun. Jadi saya kira target-target yang dipatok tanpa ada pembenahan secara komprehensif dari seluruh subsistem itu menurut saya terlalu ambisius. Jadi kita harus agak realistis untuk melihat apa namanya, kapasitas kita seraya melakukan pembenahan-pembenahan. Karena kalau tidak, maka angka-angka itu kemudian dipaksakan, yang terjadi kemudian adalah swasembada terjadi karena harga naik, kemudian orang mengurangi konsumsi. Ini kan menjadi persoalan besar. Artinya swasembada terjadi bukan karena produksi kita meningkat untuk memenuhi seluruh permintaan dalam negeri, tetapi produksi kita stagnan, bahkan menurun, kemudian harga naik, lalu orang mengurangi konsumsi sehingga kita mengatakan kita sudah mengarah kepada swasembada. Saya kira ini misleading. Saya kira jangan ini yang terjadi lah. Betul sih, karena kalau dari saya sendiri pun juga melihat harga daging seperti ini, saya tadi bilang sama Zizi, saya beli tahu aja gitu. Langsung atau jadi pengen beralih ke yang lain ya. Beliau ini kok. Gampang kok, hari ini swasembada, stop impor. Selesai, kami swasembada. Tapi bukan itu. Bukan itu kan. Harusnya kan siapa sih berkepentingan. Tapi kalau di dalam negeri itu habis sapinya pada suatu hari. Saya kira begini, pemerintah harus mempertimbangkan ya Pak. Bahwa jangan sampai mengambil langkah-langkah yang bypass. Breakthrough boleh, terobosan, tapi jangan jalan pintas. Misalnya terus ngimpor dengan daging yang murah segala macam. Kita ingat, ada pepatah. Mengulum peluru berbalut gula. Gulanya habis, tinggal pelurunya kan jeblok. Enak di awal, tapi tidak enak di masa yang akan datang. Inilah, saya kira kekuatan peternak rakyat harus tetap menjadi tulang punggung. Yang harus diberdayakan dong. Masa kita terus saja mengatakan peternak 1, 2, 3 ekor sampai kapan kan gitu kan Pak ya? Betul. Betul. Baik, berarti PR-nya masih panjang ya. Masih panjang. Ini satu lagi. Apa Pak? Singkat saja. Kegagalan tidak pernah ada sanksi di pemerintah kita. Oke, berarti itu yang kita butuhkan ya, sanksi ya. Sanksi dari pejabat. Baiklah, oke. Terima kasih banyak Pak Teguh, terima kasih banyak Pak Nawir. Dan kami akan kembali dengan informasi lainnya, ekonomi lesu, PHK besar-besaran kian mengancam. Selengkapnya di segmen ekonomi dan bisnis sesaat lagi. Ini lebih menarik lagi.